connected to Penny's MacBook Pro. Baik, Shalom Bapak Ibu. Saya minta informasi balik dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, saya perlu ada feedback begitu. Tujuannya supaya saya tahu harus saya kerjakan apa di sini. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Saudara bisa komen di situ, jelas Pak Pendeta, semangat Bung Fendi. Terima kasih Pak Pendeta Dadansu. Ya, apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya? Selamat bergabung untuk Ibu Yolanda Abigail. Senang sekali bisa melihat Ibu bergabung kembali. Untuk Ibu Dian Messi dan Ibu Dona Matita Putih, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Dan Ibu Yvonne Telusa Kulalean. Dan selamat bergabung untuk Bapak Fredrik Safira. Oke, thank you. Oke, baik. Leli Weno, apa kabar? Leli Weno, tolong sampaikan salam hormat saya buat Papa dan Mama di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk saudara laki-laki saya, Pendeta Jimmy Sitanala. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ayu Esther Tuanani. Senang sekali Ibu Esther bisa bergabung. Terima kasih. Oke, suara saya jelas ya. Oke, baik. Dan selamat bergabung juga untuk Teti Alphonse. Selamat bergabung Ibu Telinte. Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Oke, baik. Pagi ini saya akan membahas satu topik dengan saya beri judul Di Luar Aku. Ya. Nah, itu diambil dari Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke 10 ya. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Nah, selamat bergabung untuk Bapak Ronald Watimena dan Almentom serta Ibu Shirley di daerah Dana Kopra. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga Ibu Pendeta Titi Waas. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu sebentar, kurang lebih sejam ke depan untuk kita berdialog tentang apa yang kita sedang hadapi dan gumuli belakangan ini. Dan kita tahu bersama bahwa situasi dunia tidak bakalan lebih baik ke depan. Saya beritahu dari awal. Tapi sadar atau tidak bahwa kita bakalan mengalami beberapa kegoncangan yang bakalan datang dalam hidup kita. Oke, terima kasih untuk masukannya Bapak Dadansu. Background sekali-sekali nanti di halaman hijau Bung Fen. Oke, thank you. Itu yang sudah ada di dalam benak saya Bapak Pendeta Dadan. Saya berterima kasih untuk salah satu sahabat kita, pendengar setia dari Fendi Menyapa. Dia memberkati saya dengan stand ini untuk iPad dan iPhone untuk bisa live di luar, di outdoor. Jadi seperti permintaan dan masukan dari Pak Dadan, saya akan lakukan karena untuk sementara waktu saya masih tetap menggunakan dalam ruangan dulu karena di luar masih sangat dingin ya. Dan jadi untuk itu saya masih tetap stay di ruangan kerja saya. Oke. Selamat bergabung Ibu Tansiane. Ibu Tansiane, saya sudah kontak Ibu Kristi dan saya sudah berdoa buat beliau dan terima kasih. Dan beberapa jam yang lalu ada seorang ibu mengkomunikasikan isi hatinya kepada saya bahwa Pak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhan kemarin yang sangat menguatkan saya dan memberi inspirasi bagi saya. Dan saya senang sekali bahwa apa yang Bapak Ibu dengar dari
pesan-pesan yang disampaikan lewat program ini, saya bersyukur telah menginspirasi sekian banyak orang, dan saya mendapatkan kabar bahwa ada satu ibu yang ada di Papua itu mengalami kanker payudara, dan dia mengalami maaf ya Bu ya, maaf Bapak Ibu, bengkaknya itu udah seperti semangka begitu ya, gede gitu ya. Dia mencoba mengilustrasikan dalam bentuk buah gitu. Nah, dan waktu kita berdoa 2 hari kemudian dia teks saya dan dia berkata bahwa Pak Pendeta sudah pecah dan berangsur-angsur mengering. Dan saya bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi masing-masing kita. Dan saya juga berterima kasih untuk beberapa yang memiliki respon balik kepada kita bahwa, Pak Pendeta, saya adalah wanita single parent yang membesarkan anak-anak. Dan saya bersyukur untuk kemarin Bapak Pendeta sharing tentang pengalaman hidup, dan itu telah memberi inspirasi bagi saya untuk saya bangkit dan akan menyelesaikan pertandingan ini dalam membesarkan dan mendidik anak-anak saya. Dan terima kasih untuk semua respon yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah bukan cuma respon, tapi bagaimana kita menghidupi firman yang kita dengar. Tahukah saudara bahwa kuasa Allah bukan letak pada penguasaan firman. Letak kuasa Allah bukan karena saudara memiliki pengetahuan Alkitab, tapi kuasa Allah itu dimanifestasikan ketika pengetahuan dia terrealisasi, artinya dia dijelmakan, artinya dia menjadi perbuatan. Itu keren banget. Nah, sampai kalau kebenaran telah berubah menjadi perbuatan, dunia tidak bisa menolak saudara lagi. Mungkin dia mengkhianati Anda, tapi dengar baik. Orang mungkin bisa menolak pesan-pesan atau orang bisa menolak apa yang kamu sampaikan. Tapi sadar nggak? Orang mungkin bisa jadi gini. Orang bisa aja menolak apa yang menjadi pesan perkataan Anda. Dia bisa menolak informasi dari Anda. Tetapi dia tidak bisa menutup matanya melihat perbuatan baikmu. Itu sebabnya Alkitab berkata, Matius pasal 5, jadilah garam dan apa? Terang. Nah, orang gak bisa tutup mata waktu dia berjalan. Waktu dia lihat perbuatan baikmu, waktu dia lihat kehidupanmu, orang gak bisa tutup mata. Ketika dia tutup mata, dia akan berbenturan dengan banyak situasi. Dan hari ini, tetap lakukan hal yang baik. Walaupun orang tidak melihat. Toh kita melakukan yang baik bukan karena ingin dipuji, bukan? Kita melakukan yang baik karena kita lebih dulu mengalami perbuatan baik dari Tuhan bagi kita. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat ini verse by verse, artinya ayat per ayat. Tujuannya supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi ide dan maksud dari tujuan Tuhan itu sendiri bagi kita. Nah, Yohanes 15 ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Garis bawahi kata itu dulu. Bapakulah pengusahanya. Kalau Bapak pengusaha, kalau Bapak kita menjadi pengusaha, kenapa kita harus takut? Kata Bapak itu berbicara tentang sumber. Sumber. Itu bicara tentang sumber. Kalau Tuhanmu Bapa, kenapa engkau harus khawatir? Saya punya 2 anak. Dan saya tahu ketika mereka melakukan pergerakan apa saja, saya mengerti maksud dan tujuan mereka. Karena pergerakan mereka itu adalah bahasa mereka kepada saya. Sama halnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, dalam tekanan hidup, pergerakan apa saja yang kamu lakukan di bumi ini, Bapa di sorga tahu. Ketika engkau lagi menangis, ketika engkau bersedih, ketika engkau ada dalam tekanan, mungkin tidak terucap oleh perkataanmu, tapi tindakanmu, perbuatanmu, gelagakmu, ya, itu dibaca oleh Bapamu. Sama seperti saya membaca anak-anak saya di rumah. Saya sangat mengerti sekali. Saya mengenal sekali anak perempuan saya. Gitu. Kemarin-kemarin dia membeli sebuah bingkai, lalu kemudian dia memanggil saya dan, Papa tolong pasang bingkai ini di kamar belajar saya. Saya pasang saudaraku. Menariknya adalah
dia meneriakkan Bapaknya. Karena dia tahu persis solusinya ada di Bapa. Hari ini saya juga mau kasih tahu kepada setiap kita, seberapa besar sih masalah yang kita hadapi. Tahukah saudara, solusinya ada di Bapa. Ketika Anda dan saya mengenal Tuhan, harus saudara mengerti, Bapa tidak akan biarkan anak-anaknya begitu saja. Ini mengingatkan saya kepada apa yang Yesus menggambarkan, bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Tidakkah saudara dan saya mengerti akan hal ini? Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ada kurang lebih ada 3 poin yang saya akan bahas bagi Bapak Ibu semua, dan saya berharap Bapak Ibu siapkan pena dan catatan kecil begitu, tujuannya supaya saudara bisa meresapi, mengambil semua ide-ide dari apa yang saya sampaikan pagi ini bagi Bapak Ibu dan waktu malam di Indonesia, ya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap semua apa yang menjadi pesan Tuhan pagi ini waktu Dover untuk semua kita. Nah, saya menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah bergabung. Ibu Amita Tomasoa, selamat bergabung, dan Ibu Elinda Lisapali. Ibu Linda, tolong sampaikan salam hormat buat Bapak kita di rumah dan Mama di rumah. Dan untuk Bapak Adrian Lopulalan, halo Bung Adrian, apa kabar? Tuhan memberkati Bung di Papua dan sebagainya. Bung Adrian, tolong, saya tidak tahu apakah Bung Adrian mengikuti program saya kemarin atau tidak, tapi kalaupun Bung Adrian kelewat program saya kemarin, saya berharap Bung Adrian kembali untuk mendengarkan program saya kemarin. Dan kalau boleh, duduk dengan anak-anakmu, sebab saya lihat anakmu berprestasi. Kemarin kamu posting di Facebook, sengaja saya tidak mengkomen, karena saya ingin kamu bergabung di sini dan saya menyampaikan suara hati saya kepada Anda. Anda berhasil sebagai seorang ayah. Keren banget Adrian. Terus pacu anak-anakmu untuk maju dan berprestasi. Karena saya orang yang suka melihat anak-anak berhasil. Nah, Eka Watimuru, selamat bergabung Eka Watimuri, Tuhan memberkati, dan selamat bergabung untuk Ibu Novita Tumalang dan Ibu Ana Manuputi dan Ibu Deborah Rahel. Terima kasih Ibu Deborah, Tuhan memberkati, tetap semangat Ibu Deborah. Kemudian selamat bergabung juga untuk Bapak Yosi Tuhehai dan Ibu Ani Lumi, ya. Tuhan memberkati Ibu Ani, tetap semangat dan tetap maju di dalam Tuhan, ya. Dan selamat bergabung untuk Densi Hukom dan Bapak Abraham Immanuel, Tuhan memberkati, dan Meiske Wowor. Ola Usmani, selamat bergabung Ibu Ivin, dan selamat bergabung, Shalom untuk semuanya, dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita masing-masing. Nah, oke, kita mulai perlahan-lahan, ya. Di ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Perhatikan kalimat ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Proses hidup kita lah yang menghasilkan buah-buah yang matang. Kekristenan itu bukan kepercayaan atau agama gampangan, tapi kekristenan itu adalah agama proses hati. Nah, di mana saudara dan saya harus menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Menarik untuk kita belajar. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. My goodness. Sadarkah saudara bahwa pohon yang baik harus sering diperhatikan? Sama dengan manusia. Kalau Anda ingin berbuah lebih banyak, belajarlah memperhatikan bagaimana Anda bersikap. Sikap hati dan sikap hidupmu akan membuat buah-buah luar biasa lahir dalam kehidupanmu. Sadar atau tidak, Anda sedang berjalan dengan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ayat ketiga, kamu memang sudah bersih, kata firman, yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wow, dengar baik Bapak Ibu, kita yang tinggal di dalam Yesus harusnya berbuah banyak. Beberapa orang merasa sulit ketika menjadi dan menjalani kehidupan kekristenan dia. Karena ada banyak orang yang memiliki agama hanya sebatas agama dan rutinitas, tapi mereka tidak mengalami kuasa dari kebenaran itu sendiri. Para imam ahli Taurat, imam Saduki, orang-orang Farisi, mereka punya Taurat, mereka punya hukum-hukum Tuhan, tapi mereka tidak punya hati dalam menjalaninya. Mereka punya hukum, tapi mereka nggak punya kuasa. Itu sebabnya banyak orang meninggalkan mereka, karena yang mereka sampaikan adalah informasi semata-mata. Tapi Yesus datang untuk memberikan Anda bukan informasi. Dia memberikan Anda apa? Hidup. Hidup itu yang berbuah. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Bukan 1-2 kali, banyak Bapak Ibu. Oke. Tahukah saudara bahwa setiap pohon itu memiliki musim berbuah? Tapi ketika Anda dan saya tinggal di dalam Yesus, Anda tidak mengenal musim itu. Tuhan menghendaki, dengar. Tuhan berkata bahwa setiap pagi kasih karuniaku baru, kasih setiaku baru. Berarti Tuhan punya kasih Tuhan ke kita, kuasa Tuhan ke kita, itu gak ada musimnya. Setiap hari dia menyediakan tanpa batas bagi kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan manusia sekarang? Selamat bergabung Bapak Pendeta Yosi Here dari Orlando, Bapak Gembala Rock Orlando. Selamat bergabung Om Yosi, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Agus M. dan Ibu Olivia Tomasila. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bergabung di program ini. Nah, mari kita belajar pelan-pelan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sebab di dalam kamu, ya, di dalam kita ini tidak akan pernah menghasilkan buah jika Anda dan saya keluar dari agenda Tuhan. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan kata ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku dan kamu akan menerimanya. Wow. Kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Wow. Tahukah saudara, pada ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan kata ini. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pertanyaannya. Kenapa setiap ranting menghasilkan
buah berbeda-beda. Beberapa hari yang lalu, saya memberitahukan kepada Anda bahwa sebuah pohon bisa menghasilkan 2 buah. Ada buah yang busuk, kemudian ada buah yang bagus. Nah, buah yang bagus akan dipetik secara terhormat. Dan saya bisa pastikan kalau buah itu bagus, Anda tidak akan menggunakan yang namanya bambu begitu untuk menjatuhkan dia. No. Tapi Anda mengambilnya secara terhormat. Tapi kalau buah busuk, Anda tidak perlu mengambilnya. Dan Anda tidak perlu sentuhnya pun, dia bakalan jatuh pada waktunya. Tahukah saudara bahwa kalau Anda melihat ada kehidupan seseorang yang sepertinya tidak memuliakan Tuhan, jangan buru-buru menyajikan pendapat-pendapat yang merusak hatimu, atau menjatuhkan dia, atau menciptakan opini kepada dia. Nggak usah. Sebab sesuatu yang busuk bakalan jatuh juga. Jadi nggak usah usik. Jadi saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua di sini, nggak usah usik orang yang melakukan kejahatan. Nggak usah. Tidak usah usik orang yang berkelakuan busuk. Nggak usah. Nah, justru kalau Anda ingin dihormati dan dihargai, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif. Karena buah busuk, dia tidak akan pernah bisa bersama dengan buah yang baik. Istri saya pernah bisnis buah impor. Sebelum dia menyajikan kepada pelanggan, dia memilih dari setiap dus itu, mana yang busuk dia pisahkan dan dia buang. Sementara yang baik dia jual. Saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Anda berkualitas, Anda dicari dan Anda dibeli. Sebut saja begitu. Kalau Anda berkualitas, Anda ditunggu-tunggu. Kalau Anda berkualitas, Anda tanpa harus menyodorkan diri, orang pun tahu bahwa Anda berkualitas dan mereka akan cari. Kalau Anda memiliki hikmat Allah, Anda bakalan dicari. Anda bakalan dicari. Ratu Sheba datang dari Ethiopia. Untuk siapa? Salomo. Karena dia mendengar bahwa Salomo luar biasa. Ratu Sheba datang, saudaraku. Dan Alkitab berkata bahwa dia datang membawa berbagai-bagai harta dan berlian buat Salomo. Semua barang-barang berharga yang dihasilkan di kerajaan Ratu Sheba, dia bawa kepada siapa? Salomo. Saya pun harus mengatakan kepada Anda semua, mari, jangan pikirkan dan membangun opini-opinimu di atas perkataan-perkataan negatif orang, atau mencoba untuk masuk kepada dunia orang, lalu kita mencoba untuk jadi pahlawan di sana. No. Tahukah saudara, kualitas tidak bisa disembunyikan. Kualitas akan memunculkan dirinya tanpa harus dipublikasi. Dia akan datang dan dia akan lahir dengan sendirinya. Dari mulut ke mulut sampailah kabar ke Ratu Sheba. Lalu kemudian Ratu Sheba datang, bos. Nah saudaraku, sehingga kalimat itu muncul dari Ratu Sheba. Ternyata yang kudengar ketika aku datang ke sini dan menyaksikan betapa engkau luar biasa, Salomo. Ternyata aku dengar cuma sedikit, tapi yang aku lihat sungguh luar biasa. Itu yang saya bilang. Anda tidak bisa ketika seseorang menyampaikan kebenaran, ketika Anda menyampaikan kebenaran, Anda punya hak untuk tutup telinga. Tapi mari saya mesti tahu, Anda punya hak untuk tutup telinga dan Anda bisa berjalan tanpa harus mendengar. Tetapi ketika perbuatan baikmu, ketika kehidupanmu bersuara di depan orang,
Orang tidak sanggup dan tidak bisa menutup mata karena melihat perbuatan baikmu. Karena kalau mereka tutup mata, mereka akan terjatuh. Perbuatan baikmu, kehidupanmu berbicara lebih kuat harus dari kata-katamu. Belakangan ini banyak orang akan lebih suka menonton khotbah yang hidup daripada mendengarkan kata-kata khotbah. Dunia sudah bosan mendengarkan khotbah-khotbah motivasi. Dunia sudah bosan mendengarkan khotbah-khotbah. Tetapi sekarang yang dunia tunggu adalah dunia sedang menunggu khotbah yang hidup dari perbuatan-perbuatan nyata. Hai orang Kristen dimanapun Anda berada, Anda harus menunjukkan kasih. Anda harus menunjukkan perbuatanmu. Yakobus mengatakan bahwa perbuatan Abraham itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Bisakah saudara mengerti dan memahami bahwa Tuhan yang kita punyai, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang suka berperan. Di dalam situasi-situasi sulit, Dia berperan di sana. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kenapa setiap ranting menghasilkan buah-buah berbeda? Karena daya tampung dan kapasitas. Selamat bergabung Bapak Jayadi Ong dari Trinity, Florida. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Wow, senang sekali Ibu Feni Weno, Tuhan memberkati. Dan Elina Lopuha, Tuhan berkati. Dan Ocala Tumahina, Tuhan berkati dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu. Dan Feli Wiyatno, Tuhan memberkati Ibu Feli. Nah, saudara bisa bayangin, apa yang membuat ranting-ranting itu menghasilkan buah berbeda-beda? Karena daya tampung atau kapasitas. Tergantung respon ranting. Seberapa jauh kamu persiapkan dirimu, sejauh itu juga kamu berbuah. Beberapa program yang lalu saya sebutkan, Anda berdoa ya, Anda ibadah ya, Anda baca Alkitab ya, semua itu bagus. Anda punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan ya. Tapi jangan lupa juga, tahukah saudara bahwa dunia yang kita hidupi sekarang, dia bukan cuma membutuhkan doa-doamu. Dunia tidak sedang membutuhkan ibadahmu saja, tapi dunia sedang membutuhkan kualitasmu, kualitas hidupmu yang berbuah. Karena dunia tidak bisa membaca hatimu, tapi dunia bisa membaca tanganmu. Banyak orang yang mengejar hati Tuhan, tapi banyak juga yang tidak berfungsi sebagai tangan. Kita berkata bahwa kita punya hati Tuhan, kita punya firman. Tapi tahukah saudara, dunia sedang menunggu tanganmu, bukan cuman hati. Mari kita mengerti akan hal ini, saudaraku. Dan kiranya saudara dan saya terus mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ada beberapa pengertian dari kata di luar, dari ayat yang kelima ini. Kata di luar. Pengertian yang pertama adalah, di luar aku, itu berbicara tentang apa? Kemandulan. Atau apa? Impoten. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih luar biasa dari cuma mandul dan impoten. Saudara tahu impoten tidak akan membuat hasrat yang baru. Anda hidup, tapi tidak berbuah. Anda hidup, tapi tidak berkualitas. Itu impoten. Anda hidup, tapi tidak ada gunanya. Tahukah saudara? Mandul, impoten, itu tidak ada faedah, itu tidak gunanya, tidak ada gunanya. Yang saudara dapatkan cuma apa? Rasa malu. Tahukah saudara, kehidupan Kristen yang mandul, kehidupan Kristen yang impoten, itu hanya mendatangkan rasa malu. Nah, tahukah saudara,
Di luar aku berbicara tentang kemandulan. Jadi di luar Yesus, Anda dan saya tidak akan pernah memiliki yang namanya hal yang lebih baik. Di luar Tuhan, di luar Yesus, di luar kebenaran, saudara kan impoten. Di ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mandul adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Karena berbagai faktor, bukan? Nah, tapi mari saya mau kasih tahu bos saudara. Di luar Tuhan, Anda mandul. Di luar Yesus, kamu gak bisa bikin apa-apa. Maaf Bapak Ibu. Saya harus katakan bahwa impoten itu adalah rasa malu. Nah, saya tidak berbicara tentang impoten secara fisik ya, tapi saya berbicara tentang impoten secara spiritual ini. Tahukah saudara bahwa impoten secara spiritual itu lebih berbahaya saudara? Alkitab berkata bahwa di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat banyak. Bahkan di luar Yesus kamu tidak menghasilkan apa-apa. Shalom Bapak Jayadi Ong dari Florida, Tuhan memberkati, dan shalom kepada Evi Tio. Selamat bergabung untuk Ibu Maria Natalia, dan selamat bergabung untuk Monica Telehala dari daerah New England ya. Dan selamat bergabung juga untuk Elma Titalei. Senang sekali bisa mendengar Bapak Ibu dan bisa menyaksikan Bapak Ibu bergabung di program ini. Nah, coba saudara lihat ini. Nah, lalu hal yang kedua, di luar aku berbicara tentang apa? Ketidakpengenalan. Kita perlu bukan cuma tahu, tapi kita perlu mengenal. Mengetahui dan mengenal adalah dua kata yang berbeda. Mengetahui hanya sebatas kulit daripada mengenal. Mengenal lebih bersifat mendalami karakter dan sifat seseorang. Jika kita bergerak dengan level mengetahui, Anda berada di kulit. Tetapi level mengetahui tidak akan pernah membawa Anda mengalami yang namanya intimacy, keintiman. Nggak ada. Mengapa banyak dari kita belum merasakan hati Tuhan, belum mengalami hati Tuhan? Saudara tahu firman, tapi mengalaminya belum. Karena Anda tahu, tapi belum mengenal. Wanita Samaria, dia tahu firman. Kalau saudara baca Yohanes pasal 4, dia begitu menguasai firman. Tapi pertanyaannya, dia punya ibadah, tapi dia tidak punya kuasa. Dia punya pengetahuan firman, tapi dia tidak mengenal siapa yang sedang berbicara dengan dia hari itu. Sama Bapak Ibu, hendaklah kita masing-masing hari ini bukan cuma mengetahui dan menguasai firman dan punya pengetahuan, tapi lebih daripada itu kita mengenal. Pelan-pelan Bapak Ibu, ikuti penjelasan saya pelan-pelan. Mengapa banyak dari kita belum merasakan hati Tuhan atau mengalami Tuhan? Bukan karena Tuhan yang jauh, tetapi ketidakpengenalan kita menjadikan kita menikmati apa yang disebut kehidupan yang ada di kulit aja. Kita cuma tahu kebenaran, kita cuma tahu firman, tapi kita tidak mengenal firman itu sendiri. Banyak orang Kristen tahu tentang Yesus. Tahu saudaraku.
Tapi tidak semua orang mengenal Dia. Thomas adalah sosok murid yang luar biasa. Tapi Thomas hanya tahu, tapi dia belum mengenal. Berapa banyak dari kita yang sudah lama menjadi Kristen hanya tahu tentang Alkitab, tapi tidak mengenal yang punya Alkitab. Saya berharap Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan. Selamat bergabung Bapak Pociam dari Bogor, dan selamat bergabung Ibu Oke Ferdinandus. Dan Bapak Putra Kainama, selamat bergabung untuk Ibu Yohan Samu-Samu. Ibu Megi Aipasa, selamat bergabung. Dan good morning untuk special for Master Daniel Mitchell from York, Maine. God bless you. Nah, saudara bisa bayangin, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan kita? Kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang, tetapi kita hidup dengan apa kata Tuhan. Kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai. Selamat bergabung Ibu Giok Tutuarima. Saudara bisa bayangin coba, pengenalan akan Allah hanya terjadi ketika kita mengerti, memberi ruang bagi Dia untuk ada dan bergerak dalam kita. Pengenalan akan Allah menciptakan intervensi ilahi secara total dalam hidup kita. Kita mengenal seseorang secara baik jika kita tinggal seatap dengan dia. Pengenalan akan Allah terjadi jika kita mengizinkan Dia tinggal dan menetap di dalam kita. Selamat bergabung untuk Ibu Nona Gwyn Theophilia. Dan shalom untuk Bapak Tony Tomasoa. Tahukah saudara, mengenal itu diambil dari kata yada. Yada ini lebih dikenal kepada hubungan suami istri. Tahukah saudara bahwa saya berbicara topik orang dewasa ya. Saudara bisa bayangin, orang yang dewasa, yada ini lebih kenal dengan hubungan intim. Apa itu? Persetubuhan. Hubungan intim. Anda bisa bayangkan, Anda nggak bisa berhubungan intim dengan menggunakan baju, bukan? Anda harus ada dalam posisi telanjang. Anda bayangin keintiman itu pribadi. Anda harus berbuah. Suami istri ketika mereka intim, mereka menghasilkan yang namanya keturunan. Ketika mereka melakukan hubungan, mereka punya keturunan. Dan mereka punya kehidupan. Jika saudara dan saya terkoneksi dengan sumber, saudara punya keturunan. Saudara punya hal-hal baru di depan nanti. Tidakkah saudara dan saya mengerti? Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang suka intim. Kenapa dikatakan dalam Yohanes pasal 5, hendaklah ranting tetap melekat pada pohon. Tujuannya apa? Itu keintiman Bapak Ibu. Keintiman yang menghasilkan hal-hal yang tidak biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat bergabung untuk Davito Risakota, Om Polisi, apa kabar? Dan selamat bergabung untuk Selina Laberi dan Ibu Susan Letemia. Ibu Pendeta Susan, shalom, selamat bergabung. Salam hormat buat Bapak Pendeta Cece. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar satu hal ini. Ngertilah saudaraku. Nah, selamat bergabung untuk Ibu Waisapi Karwur. Tuhan memberkati, tetap semangat. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu. Di luar aku, poin yang ketiga, di luar aku berbicara tentang keterasingan. Artinya saudara terpisah. Saudara terasing dari pokok. Kematian bakalan datang.
Saudara, kalau pohon, Anda ambil rantingnya. Lalu mungkin rantingnya, mungkin hanya beberapa saat dia masih tetap segar. Tapi waktu berjalan dia akan rusak dan dia akan jadi kering. Dan itulah kehidupan kekristenan kita. Ketika saudara memilih untuk terpisah dari Tuhan, Anda sedang menghancurkan dirimu. Selamat bergabung Bapak Pendeta Dave Lusikoi. Tuhan memberkati. Salam hormat buat Ibu Pendeta, istrimu di rumah. Tuhan memberkati. Nah, coba saudara bisa lihat. Kalau Anda terpisah, nah itu maka saya bilang, di luar punya pengertian berbicara tentang keterasingan. Anda terasing dari anugerah, Anda terasing dari penyediaan Tuhan. Anda terasing. Tahukah saudara? Hal ini mengingatkan saya tentang anak yang hilang. Ketika dia keluar dari rumah, dia kehilangan jejak, saudaraku. Dia menghabiskan semua yang namanya investasi masa depan dari orang tuanya, sebut saja begitu. Dia kehilangan semua di mana? Dia kehilangan dalam perjalanan hidupnya yang terasing. Terpisah dari Bapa, terpisah dari Tuhan, terpisah dari Yesus. Anda sedang mendatangkan musibah bagi hidupmu. Sadari betul bahwa kehidupan kekristenan kita harus tetap melekat pada Tuhan. Menarik untuk saudara dan saya belajar. Mari mengertilah kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah dengar. Di luar aku berbicara tentang keterasingan. Terbuang atau terasing adalah hal yang paling tidak mengenakan. Saya menjumpai dulu Bapak Pendeta Yan Edward, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Ita Manuputi. Tuhan memberkati. Nah, coba saudara lihat ini. Masihkah saudara? Lihat. Terbuang atau terasing adalah hal yang paling tidak mengenakan. Kehidupan terasa mau mati ketika saudara terasing. Nah, besok seperti mau kiamat aja dan sebagainya. 3 hal ini paling tidak disukai oleh banyak orang, bukan? Nah, saya ulangi dari poin pertama. Di luar aku berbicara tentang kemandulan atau impoten. Poin yang kedua, di luar aku berbicara tentang ketidakpengenalan. Kita perlu kenal Tuhan. Lalu yang ketiga, di luar aku berbicara tentang apa? Keterasingan. Nah, terbuang, terasing mengingatkan kita kepada siapa? Padahal saudaraku, anak yang hilang itu bukan terbuang dan bukan terbuang ya. Bukan karena itu pilihan dia bukan dibuang, bukan ditendang, bukan ditolak, tapi dia punya keputusan sendiri keluar dari rumah. Nah, mari saya mau kasih tahu, ketika Anda dan saya keluar dari rumah Bapa, kita sedang ada dalam masalah berat. Nah, tahukah saudara? Nah, lihat. Apa yang kamu pilih hari ini adalah manifestasi dari keputusanmu kemarin. Apa yang kita jalanin sekarang, itu keputusan dari kemarin. Menarik untuk saudara hari ini adalah, mari terus mengerjakan bagian saudara di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan buat saya hari ini, kerjakan itu selagi punya waktu. Nah, coba lihat ini. Kita tidak bisa berkata bahwa, oh gara-gara dia maka jadinya begini. No, sekali lagi jangan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain ketika saudara ada di dalam situasi sulit. No. Nah, kita senang menyalahkan orang lain, bukan? Ketika sesuatu yang buruk datang atau sesuatu yang sulit datang dalam hidup kita. Semua gara-gara si dia. Sementara kita suka ada di tempat gara-gara dia. No, lo baik. Coba lihat. Nah, mari kita lihat. Kita tidak hidup dengan keputusan orang lain. Tapi kita sedang hidup dengan keputusan-keputusan yang harus memiliki akal sehat. Makanya saya mau bilang buat saudara, kalau Anda dengar firman Tuhan, dengarlah dalam kondisi hati dan akal sehat yang benar-benar sehat. Supaya Anda bisa terima untuk kehidupanmu. Selamat bergabung buat Bapak Ishak Ilmanun dari Papua dan Ibu Imelda Ratu Prisa. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kita tidak hidup dengan keputusan orang lain. Tapi Anda dan saya hidup karena keputusan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Karena hari ini apa yang terjadi dengan dirimu, itu adalah hasil dari keputusan saudara kemarin. Nah, banyak orang menyesal hari ini. Nah, saudara tahu kan, penyesalan datang kan tidak lebih dulu. Tapi penyesalan datang belakangan, bukan? Keputusan saudara penting
untuk menentukan hari ini. Nah, mari memilihlah untuk yang benar. Pernahkah Anda berpikir ketika dosa terjadi dan Anda terlibat di dalamnya? Pernahkah Anda berpikir ketika dosa terjadi dan Anda terlibat di dalamnya? Dengan mudah Anda berkata, gara-gara dia, aku jatuh. Beberapa orang menyalahkan dirinya. Beberapa orang berpikir bahwa aku melakukannya karena dia. Tetapi yang lucu, kamu suka ada dengan dia. Sama dengan Simpson. Gara-gara Delila nih, aku jatuh. Loh, tapi kamu suka ada di sampingnya. Banyak sekali kayak begitu. Nah, coba lihat. Apakah dengan jawabanmu polisi langsung tangkap gara-gara dia? Apakah langsung dengan begitu gara-gara Delila nih aku kayak begini nih? No. Apakah Anda berlakukan dosa langsung Anda mengaku gara-gara dia aku melakukannya ini? No. Polisi nggak langsung tangkap Anda. Dan mungkin saja polisi menilai gara-gara dia ini adalah otak sehingga Anda mencuri. Gak mungkin, saudaraku. Dengar baik. Gara-gara dia aku mencuri nih. Gara-gara dia aku berjudi. Loh, itu berarti Anda dikendalikan oleh orang. Lah jangan. Jangan meletakkan remote control itu kepada tangan orang. Ini kan Anda dikendalikan oleh orang. Tahukah saudara bahwa Anda harus dikendalikan oleh Tuhan? Pertanyaannya, masakan kita hidup dengan otak orang lain sementara otakmu ada? Kan begitu. Kalau saudara terjebak di dalam judi, saudara terjebak di dalam dosa, lalu saudara menyalahkan dia, gara-gara dia. Saudara bisa bayangin? Berarti Anda meletakkan apa? Remote control ke tangan orang. Sama halnya juga Bapak Ibu, saya mau mengingatkan semua para orang tua yang menyaksikan program ini. Jangan melepaskan, anak-anak itu seperti layangan, anak-anak kita seperti layangan. Jangan lepaskan benangmu, jangan lepaskan otoritasmu kepada orang lain. Besarkan anak-anakmu dengan otoritas yang Tuhan percayakan kepadamu. Nah, banyak orang tua mengirim anak-anaknya ke sekolah dengan harapan mereka jadi baik. Banyak orang-orang tua mengharapkan mengirim anak-anaknya ke gereja, ke sekolah minggu dengan harapan mereka jadi baik. Hei, dengar baik. Di gereja mereka hanya 2-3 jam. Di sekolah mereka hanya 6-7 jam.